nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita ketemu lagi pada pagi ini dan kita bersyukur Tuhan tetap masih memberikan kesempatan bagi kita semua untuk datang kepada Tuhan. Ada kabar sukacita yang besar yang Tuhan akan berikan di dalam setiap kehidupan kita. Dan saya berharap pada pagi ini kita boleh mendapatkan kekuatan yang baru, karena Tuhan sudah menyediakan bagaimana Tuhan akan menolong di dalam setiap kehidupan kita. Maka itu pagi ini kita akan merenungkan firman Tuhan bersama-sama, dan supaya di dalam setiap kehidupan kita akan terus diberikan kemampuan dan kekuatan. Puji nama Tuhan. Dan sebelum kita akan merenungkan firman Tuhan bersama-sama, mari kita akan berdoa. Kita memohon hikmat dan kekuatan yang daripada Tuhan, supaya kebenaran firman-Nya boleh menolong, memberkati dalam setiap kehidupan ini. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur sungguh sangat indah pada pagi ini. Tuhan masih tetap memberikan kesempatan kami boleh datang menghampiri hadirat Tuhan. Kami boleh diberikan kesempatan untuk memuliakan dan mengagungkan nama Tuhan. Dan kami yakin dan percaya itulah yang Tuhan rindu di dalam setiap kehidupan ini. Kami boleh membawa persembahan, pujian, kurban, ucapan syukur di hadapan Tuhan. Maka itu pada pagi ini kami ucap syukur Tuhan untuk semuanya ini. Dan pagi ini kami ingin merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, hidupkan firman Tuhan yang kami renungkan bersama-sama pada pagi ini, dan akan menolong setiap kami, boleh kami mengerti, kami pahami, dan kami boleh jalani, dan bahkan kami boleh menerima kuasa yang sangat dahsyat. Roh Tuhan, Roh Kudus itu ada terus di dalam setiap kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur. Kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu ini dari awal sampai akhir nanti, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, ada kabar sukacita yang besar yang tentunya yang menjadi kerinduan bagi kita semua. Kita sudah kurang lebih 2 bulan, bahkan mungkin lebih 2 bulan, kita tidak bisa beribadah bersama-sama. Tapi tadi atau kemarin sore kalau boleh tepatnya, bahwa pemerintah sudah mengizinkan kita semua boleh beribadah di gereja bersama-sama. Ada sukacita yang besar, kabar yang boleh kita terima. Tetapi walaupun demikian, masih ada hal-hal yang masih tetap kita perhatikan, karena kita tahu bahwa kejadian peristiwa virus corona masih ada. Bukan berarti sudah bebas, tapi masih ada. Tapi kita perlu berjaga dan kita perlu tetap waspada di dalam setiap kehidupan ini. Tapi puji nama Tuhan, belum nanti ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Dan kita lebih dahulu kita akan merenungkan firman Tuhan pada pagi ini. Dan tentunya apa yang sudah kita renungkan berapa minggu yang sudah berjalan, saya boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tentunya sepertinya ada hubungan satu dengan yang lain, tema-tema yang ada yang perlu saya sampaikan, karena memang ada hubungannya dengan hari pencurahan Roh Kudus, atau yang disebutkan yaitu hari Pentakosta ini. Dan pada pagi ini saya akan memberikan satu judul, yaitu diberi kemampuan menjadi pemberita kabar kesukaan. Karena kita tahu bahwa setelah kita diperlengkapi oleh Tuhan, Tuhan memberikan apa yang kita butuhkan di dalam setiap kehidupan kita minggu yang sudah lewat, dan kita sudah diberikan kemenangan, dan saat ini waktunya kita akan mengabarkan kabar kesukaan itu kepada orang yang ada di sekitar kita, yang belum mendengar, yang belum mengerti, belum mengenal, yaitu siapa sebenarnya Yesus yang membuat kita boleh tetap kuat di dalam setiap kehidupan ini. Dan
tentunya kalau kita lihat di dalam kebenaran firman Tuhan bahwa pencurahan Roh Kudus setelah kenaikan Tuhan Yesus ke surga, dan itu sudah kita peringati dan kita jalankan di dalam kehidupan kita. Dan saya juga sarankan kepada ibu bapak saudara bahwa setelah kenaikan 10 hari itu ada pencurahan Roh Kudus secara khusus yang diberikan di dalam setiap kehidupan kita. Dan maka dari itu, itulah yang akan memberikan kemampuan di dalam perjalanan kehidupan kita. Nah, diberi kemampuan menjadi pemberita kabar kesukaan atau kabar Injil. Di sini ada beberapa pertanyaan tentunya yang perlu kita renungkan, ya, yang perlu kita renungkan di dalam kehidupan kita. Di sini saya catat ada beberapa poin yang tentunya yang menjadikan situ pertanyaan, yaitu melalui tema yang ada, bagaimana di dalam setiap kehidupan kita, orang-orang yang percaya diberikan kemampuan menjadi pemberita kabar kesukaan atau kabar Injil. Ya, tentunya ada satu jawaban, walaupun mungkin kita tidak bisa jawab pada saat ini di dalam acara kita mendengarkan firman Tuhan ini, tapi saya yakin dan percaya, ya, karena semua orang, ya, yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan menjadi juru selamat di dalam kehidupannya, ya, itu adalah orang-orang yang sudah diselamatkan sesuai dengan firman Tuhan. Nah, itu sudah jelas. Nah, tentunya ini adalah terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Ini yang ada di dalam kehidupan kita. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara bahwa kita percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam setiap kehidupan kita secara pribadi. Dan hal inilah yang Tuhan katakan tadi, bahwa di dalam kebenaran firman Tuhan, kalau kita membaca di dalam, mulai dalam kitab Kisah Para Rasul, peristiwa pencurahan Roh Kudus ini, di situ memberitakan dengan tegas, ya, kuasa yang memberikan kemampuan di dalam kehidupan kita untuk menjalani di dalam kehidupan kita hari demi hari, untuk kita diberikan kemampuan untuk mengabarkan atau memberitakan kabar kesukaan. Itu yang jelas. Karena dikatakan sini diberi kemampuan, itu berarti ada sesuatu yang diberinya. Nah, di sini dikatakan tadi bahwa yang diberikannya adalah berarti kita, orang-orang yang percaya. Dan yang memberi itu sudah jelas. Itu adalah kuasa Roh Kudus. Jadi, kalau kita boleh sebutkan adalah Tuhan akan kerjasama. Tuhan memakai di dalam kehidupan kita untuk menjadi pemberita kabar kesukaan atau kabar Injil itu. Ya, ini perlu kita garis bawahi. Karena Tuhan memberikan rohnya, Tuhan memberikan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Selain tentunya untuk kita sendiri secara pribadi, begitu juga untuk kita melakukan pekerjaan yang Tuhan ingin lakukan di dalam setiap kehidupan kita. Itu adalah sesuatu hal yang sungguh luar biasa. Dan tentunya kalau kita lihat di dalam ayat-ayat firman Tuhan sudah tegas bagaimana kuasa Roh Kudus itu kalau dicurahkan di dalam setiap kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, bahwa di situ ada sesuatu kegerakan yang luar biasa. Dan tentunya ayat yang sudah menjadikan satu pembacaan yang sangat terkenal, yaitu Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8. Itu tegas dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi jelas, Roh Kudus memberi kuasa, kemampuan kepada kita untuk memberitakan kabar itu.
kabar kesukaan, kabar Injil. Supaya apa? Orang lain boleh diselamatkan. Seperti tadi yang disebutkan dari awal, bahwa kitalah yang sudah percaya dan kita memiliki pengharapan keselamatan itu. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus. Berarti di sini adalah kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita, kepada Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kepada semua orang yang percaya kepadanya, bahwa itulah, kalau kita boleh katakan, yang menjadi senjata di dalam kehidupan ini. Kita sudah bisa, kita bisa melakukannya, tapi diberikan lebih lagi kemampuan, kuasa itu, Roh Kudus itu. Bahkan ada yang lain memberikan keberanian untuk kita memberitakan kabar kesukaan itu. Maka itu diberi kemampuan menjadi pengkabar Injil atau pemberita kabar kesukaan. Itulah yang harus dilakukan oleh setiap orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus dan menjadi juru selamat di dalam kehidupan secara pribadi. Jadi bukan hanya orang-orang tertentu, bukan hanya hamba-hamba Tuhan, bukan hanya orang-orang yang dipilih atau menjadi pengerja-pengerja di dalam gereja. Itu memang sudah pasti, ya. Tetapi sebenarnya kalau kita lihat di dalam ayat tadi, bahwa kepada semua orang yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat di dalam kehidupannya, dia yang diberikan kuasa, diberikan kemampuan untuk memberitakan kabar kesukaan, kabar Injil itu. Dan itu adalah suatu pekerjaan yang luar biasa yang Tuhan percayakan di dalam setiap kehidupan ini. Karena dengan kuasa itulah, maka pekerjaan Tuhan tidak terbatas. Ya. Pekerjaan Tuhan tidak terbatas bukan hanya pada waktu Tuhan Yesus ada di dalam dunia ini saja, tapi saat ini Tuhan Yesus naik ke surga, kuasanya diberikan kepada semua orang. Berarti untuk seluruh dunia yang ada saat ini dan yang percaya kepada Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasihi dalam Tuhan, ini adalah satu kesempatan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita, bahwa Tuhan memperlengkapi, Tuhan memberikan kemampuan kita boleh menjadi pemberita kabar kesukaan, boleh menjadi menyampaikan kabar Injil kepada semua makhluk. Ya, apalagi tentunya kita boleh merenungkan dengan kejadian selama kurang lebih 2 bulan kita ada di rumah. Mungkin kita banyak sekali kita mendapatkan sesuatu yang baru dengan Tuhan, karena kita banyak sekali bersekutu, banyak berdoa, kita banyak berseru kepada Tuhan. Dan itu adalah satu kesempatan. Setelah ini kita akan keluar, kita akan menyampaikan kabar kesukaan itu. Dan bukan hanya kekuatan kita sendiri, tapi karena kuasa Roh Kudus yang sudah diberikan dalam kehidupan kita, yang sudah dicurahkan di dalam setiap kehidupan kita, itu akan menolong, akan memperlengkapi di dalam setiap kehidupan ini. Maka itu kita jangan tinggal diam. Ya, mungkin saat ini masih orang-orang yang terdekat di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan kita, di lingkungan kita, mungkin keluarga kita, ada yang belum mengenal Tuhan, atau mungkin orang-orang yang ada sekitar kita tadinya sudah kenal Tuhan, mungkin saat ini jauh. Kesempatan saat ini, setelah kita beberapa hari, beberapa minggu, ya, beberapa bulan ini kita berseru kepada Tuhan, dan saat ini kita aplikasikan di dalam kehidupan kita, kita terapkan dalam kehidupan kita beritakan kabar kesukaan itu. Dan itu adalah sesuatu hal yang sungguh luar biasa yang Tuhan mau di dalam setiap kehidupan ini. Ya, puji nama Tuhan. Nah, maka dari itu kalau kita lihat di dalam tadi kisah para rasul, ya, kisah para rasul, bagaimana setelah kuasa Roh Kudus itu dicurahkan. Tadi ayat 8 dikatakan, saya pasal 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa. Ya, berarti ada sesuatu yang Tuhan perlengkapi dalam kehidupan kita, maka kita menyampaikannya, mengabarkannya, memberitakannya. Dikatakan di sini sampai ke ujung bumi, boleh katakan seperti itu. Ya, terutama dikatakan di sini adalah kamu menjadi saksiku di Yerusalem, di lingkungan yang terdekat. Kemudian ke seluruh Yudea, lebih jauh lagi. Kemudian Samaria, dia katakan sampai ke ujung bumi.
Nah, ini ada satu kejadian yang luar biasa yang Tuhan ingin nyatakan. Dan kalau kita membaca di dalam firman Tuhan, dalam kisah para rasul ini menceritakan bagaimana kuasa itu setelah diberikan kemampuan kepada orang-orang yang percaya. Ya, terutama kalau kita lihat di dalam kisah para rasul, saya nggak akan membaca secara keseluruhannya, tapi saya hanya meringkas secara garis besar saja. Yaitu kalau kita lihat pasal yang kedua, ya, kalau kita lihat di situ dikatakan yaitu setelah pencurahan Roh Kudus, yang disebut itu hari Pentakosta, Roh Allah dicurahkan pertama kepada murid-muridnya yang pada waktu itu di Yerusalem, ya, dan kemudian setelah itu murid-muridnya ada sukacita yang besar, dan kemudian terjadilah satu kegerakan kebangkitan rohani yang luar biasa, ya. Dan setelah hari Pentakosta, Tuhan mencurahkan rohnya, murid-muridnya diperlengkapi, murid-muridnya diberi kemampuan, ya. Dan di situ dikatakan bahwa di dalam kisah para rasul pasal yang kedua itu, terutama Petrus, ya, yang tadinya pernah dia akan mengkhianati daripada Tuhan, tapi pada waktu sudah dipenuhi, hatinya berkobar-kobar untuk memberitakan kabar kesukaan, memberitakan Injil, memberitakan keselamatan yang daripada Tuhan itu. Kenapa? Ada satu keberanian, karena Roh Kudus sudah terjadi di dalam kehidupannya, sudah memenuhi di dalam kehidupannya. Dan kalau kita lihat di situ bagaimana khotbahnya yang luar biasa, dengan satu keberanian yang dikatakan bahwa barang siapa yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka dia akan diselamatkan. Kata-kata itu adalah sesuatu kata-kata yang luar biasa. Yang tadinya adalah dia takut, yang tadinya dia tidak berani, tapi setelah Roh Kudus dicurahkan dalam kehidupannya, itu berani. Dia mengatakan bahwa semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus akan diselamatkan. Maka itu dari awal saya katakan tadi, kita yang sudah percaya juga kita akan diselamatkan. Maka itu kita juga harus menjadi pemberita kabar kesukaan itu. Karena apa? Roh Tuhan yang memberi kemampuan. Dan bukan hanya itu saja. Kalau kita lihat di dalam kisah para rasul juga, ya, setelah Petrus berkhotbah dan kemudian terjadilah jemaat-jemaat Tuhan yang memulai bergerak. Bagaimana orang-orang mulai percaya, banyak sekali terjadi. Kalau kita membaca di dalam kisah para rasul pasal yang kedua, juga dikatakan bagaimana hidup jemaat yang mula-mula. Nah, ini satu kegerakan, ya. Saya waktu saya membaca luar biasa. Kenapa dikatakan di situ dengan luar biasa? Karena pada waktu Roh Kudus tercurah di dalam setiap hidup orang percaya, ada kegerakan, ada kemauan untuk melakukan sesuatu untuk Tuhan. Yang Tuhan pernah pesankan bahwa pekerjaannya harus dilanjutkan kepada orang-orang yang sudah mengenal, sudah percaya kepada Tuhan, yaitu kita semua. Dan kehidupannya ada satu perubahan, ya. Ada satu pembaruan yang dikerjakan. Dan di situ ada satu kegiatan-kegiatan yang luar biasa, yang biasanya tidak pernah dilakukan tapi dilakukan, ya. Bagaimana kalau kita membaca di dalam kisah para rasul pasal yang kedua, ya. Ini saya akan bacakan saja. Ini bagaimana peristiwa satu kehidupan setelah Roh Kudus dicurahkan, setelah Roh Kudus diberikan kepada orang-orang percaya, diberikan kemampuan untuk memberitakan Injil. Hasilnya dikatakan di situ. Pasal yang kedua ayat yang ke-41, orang-orang yang menerima perkataan itu memberi dirinya dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Wah, luar biasa. Ada satu kegerakan, ada satu kebangunan, ada banyak orang yang percaya. Karena apa? Karena ini diberitakan, kemampuan kuasa Tuhan bekerja dengan luar biasa. Bukan hanya itu, kalau kita lihat di sini bahwa mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Ada satu pengajaran yang mau menerima di dalam kehidupannya, dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Jadi saya melihat bagaimana satu kegerakan kebangunan terjadi pada waktu Roh Kudus itu setelah diturunkan di dalam kehidupan orang percaya.
luar biasa. Dan saya yakin itu adalah akan terjadi terus-menerus di dalam dunia ini. Ya, di dalam dunia ini akan terjadi. Karena itu, inilah yang selalu dirindukan oleh gereja-gereja Tuhan. Ini yang selalu dirindukan, ya, oleh hamba-hamba Tuhan, supaya terjadi kegerakan hal ini terjadi, ya. Dan supaya apa? Supaya banyak orang akan diselamatkan dan bisa percaya kepada Tuhan Yesus dan masuk ke dalam kerajaan surga. Ya, puji nama Tuhan. Dan ini adalah suatu pesan yang sangat-sangat berarti di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Ya, mungkin saat ini kita belum bisa melakukan hal itu, tapi setelah ini kita akan langsung melakukan hal-hal yang Tuhan percayakan. Ya, supaya apa? Akan terjadi kegerakan seperti jemaat yang mula-mula itu. Ya, karena kalau ada yang mau melakukannya, kuasa Roh Kudus akan memenuhi di dalam kehidupannya, maka terjadi satu kegerakan yang luar biasa, dan akhirnya banyak orang-orang akan percaya dan mengenal Tuhan. Ya, puji nama Tuhan. Dan walaupun saat ini kita masih diperhadapkan, ya, saya katakan masih diperhadapkan dengan kesulitan, masa pandemi, ya, corona yang masih belum selesai, tapi puji nama Tuhan sudah mulai reda, boleh katakan seperti itu, ya, mulai berkurang, dan akhirnya maka itu kita akan diberikan kesempatan kembali kita untuk beribadah di gereja bersama-sama, walaupun ada beberapa aturan-aturan yang harus kita taatinya. Ya, puji nama Tuhan. Dan maka itu dengan pembacaan ayat firman Tuhan ini, ya, kiranya akan menolong dalam kehidupan kita. Tanamkan di dalam setiap kehidupan kita. Yakinkan di dalam kehidupan kita. Kita setelah percaya kepada Tuhan Yesus, kita diselamatkan. Setelah kita melakukan apa yang Tuhan mau seperti kebenaran firman Tuhan, akan terjadi kegerakan. Seperti Petrus lakukan, 3.000 orang bertobat mengenal Tuhan Yesus. Setelah itu ada jemaat-jemaat yang selalu bersekutu berdoa, dan bahkan orang-orang yang tidak percaya, mereka mulai takut, gentar melihat kejadian itu. Bukan karena hal yang menakutkan yang akan membinasakan, tidak, tetapi akan mengubah dari kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik menjadi yang baik. Ya, puji nama Tuhan. Itu adalah sesuatu hal yang luar biasa, pesan kebenaran firman Tuhan yang Tuhan ingin nyatakan di dalam kehidupan ini. Maka itu masih ada beberapa hari lagi, ya. Tuhan katakan setelah naik ke surga, Tuhan akan mencurahkan roh-Nya, ya, secara khusus, dan itu akan diberikan kepada gerejanya, kepada kita semua orang-orang yang percaya. Puji nama Tuhan. Kiranya akan menolong kita semua dan akan memberikan kegerakan di dalam setiap kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Haleluya. Mari kita akan berdoa untuk kebenaran firman Tuhan ini, supaya kita boleh menerima kuasa itu yang sudah ada, bergerak kembali, memberikan kemampuan dalam kehidupan kita. Haleluya. Mari kita akan berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami melihat satu kebenaran firman-Mu yang luar biasa, di mana orang-orang percaya diberikan kemampuan oleh Roh Kudus yang dicurahkan. Karena terjadi kegerakan, banyak orang mengenal Tuhan, percaya kepada Tuhan Yesus. Itu adalah awal-awal jemaat Tuhan, orang-orang yang mengenal Tuhan dalam kehidupannya. Dan itu terjadi sampai saat ini Tuhan. Saya yakin dan percaya itu akan terjadi di mana kami berada, di rumah tangga kami, di gereja kami, di mana kami tinggal, karena terjadi kegerakan-kegerakan itu. Dan akhirnya banyak orang-orang akan memuliakan, mengakukan nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan kebenaran ini akan menolong dalam kehidupan ini, dan kami akan tetap menjalankan sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati firman-Mu, supaya kebenaran firman-Mu ini akan menolong di dalam
setiap kehidupan kami sebagai anak-anak. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, seperti tadi awal saya katakan bahwa mungkin minggu ini kita terakhir ibadah di rumah kita masing-masing, ya. Tapi minggu depan kita akan sudah mulai ibadah di gereja. Haleluya. Maka itu saya merindukan sekali, jangan sampai ada sidang jemaat kita semua yang terlarut dengan keadaan. Maksudnya kita terlarut dengan keadaan, artinya kita tidak, bukan setelah 2 minggu atau 2 bulan ini kita tidak beribadah, ya, atau udah seolah nyaman. Tapi tidak, kita akan beribadah gereja bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, ya, untuk mendengar firman Tuhan bersama-sama. Dan memang ada beberapa aturan-aturan yang harus dijalankan, yang jelasnya, ya, bahwa kita harus memakai masker, itu yang jelas. Dan nanti di gereja saya sudah siapkan untuk cuci tangan dan kemudian pakai sabun, dan setelah itu kita nanti beribadah bersama-sama. Dan juga kita masih belum dikatakan masih belum bisa berjabat tangan, ya, tapi kita masih tetap menghargai dan menghormati itu, ya. Dan saya juga sudah menyiapkan itu untuk suhu, untuk mengukur suhu di dalam kehidupan kita, saya sudah beli, dan kemudian nanti Bapak Ibu bisa mengukur sebelum kita beribadah bersama-sama, karena itu aturan, itu yang disebut oleh protokol di dalam beribadah yang disampaikan oleh Bapak Wali Kota kemarin. Itu yang dilakukannya, supaya dilakukannya, ya. Kita tetap mengikuti aturan yang pemerintah sudah tetapkan dalam kehidupan ini, supaya kita bisa beribadah bersama-sama. Dan itu semuanya masih dalam arti nanti akan dievaluasi, akan dipelajari kembali, ya. Tapi kita tetap berdoa supaya tidak akan diputus kembali atau dilarang kembali kita beribadah di gereja. Tapi kita akan terus, karena virus corona akan lebih hilang lagi dan akhirnya sampai tidak ada, ya. Nah itu, dan mungkin nanti saya akan sampaikan ada beberapa hal yang perlu bagi Bapak Ibu untuk dilakukan untuk beribadah bersama-sama, ya. Puji nama Tuhan. Itu sedikit yang perlu saya sampaikan pada Bapak Ibu yang di rumah. Saya mengharapkan nanti minggu pertama kita akan beribadah bersama-sama di gereja, dan sekalian kita akan mengambil perjamuan kudus yang akan kita lakukan, ya. Nah itu yang perlu saya sampaikan, karena akan menolong kita semua. Kita tetap berdoa supaya kita bisa tetap memuji memuliakan nama Tuhan, bisa diberikan kemampuan untuk memberitakan kabar Injil kesukaan yang Tuhan percayakan di dalam setiap kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Itu yang perlu saya sampaikan pada pagi ini, dan kita akan menolong kita semua. Dan mari kita akan akhiri persoalan kita, dan mari kita akan berdoa, tetap berdoa untuk keluarga kita, untuk pekerjaan Tuhan, untuk bangsa negara kita, supaya semuanya akan pulih dan bangkit kembali, ya. Puji Tuhan. Mari kita akan berdoa, dan sekalian kita akan terima berkat yang Tuhan sudah sediakan di dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Haleluya. Engkau adalah Allah yang menjadikan jawaban di dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat di dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan. Kami akan melewati corona yang menjangkit dalam bangsa kami dan secara umum seluruh dunia ini. Dan kami bersyukur Tuhan, kami pada pagi ini masih bisa mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami akan diperlengkapi oleh kuasa Roh Kudus menjadi pemberita-pemberita, pengkabar-pengkabar kabar kesukaan, yaitu Injil keselamatan itu. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Tuhan memberkati kami semua yang boleh merenungkan kebenaran firman-Mu pada pagi ini. Dan saat ini hamba-Mu juga berdoa, mungkin di antara kami Tuhan, anak-anak-Mu yang saat ini sedang menghadapi pergumulan, Tuhan, Engkau akan nyatakan jawaban kerinduan daripada anak-Mu. Engkau akan memberikan jawaban yang pasti bagi anak-anak-Mu yang saat ini sedang menghadapi persoalan masalah di dalam kehidupannya. Baik masalah-masalah secara pribadi mungkin tidak bisa disampaikan kepada orang lain, tapi menjadi pergumulan yang sangat berat. Tuhan akan campur tangan di dalam nama Tuhan Yesus. Berikan kemenangan, berikan jalan keluar segala masalah yang dihadapi dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan. Mungkin juga di antara kami yang saat ini sedang sakit. Apapun penderitaan sakit yang dialami oleh Bapak Ibu, jangan takut. Karena Tuhan sudah memberikan kemampuan di dalam kehidupan kita untuk melawan segala penderitaan sakit penyakit itu. Bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan dengan yakin dan iman di dalam kehidupan kita. Di dalam nama Tuhan Yesus, melalui bilur-bilurnya, Tuhan bisa menyembuhkan. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, yakini itu Tuhan, bahwa Tuhan sudah memberikan itu bagi kita semua. Atau mungkin ada persoalan-persoalan yang lain, yakini bahwa kuasa Tuhan lebih besar daripada apa yang boleh terjadi di dalam setiap kehidupan ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bapa dalam surga, Kau memberkati setiap kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu. Kami akan melangkah, kami akan maju kembali, dan kami tidak mau terhilang oleh keadaan dunia ini. Tapi kami akan menang dengan dunia ini, dan kami akan menang bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan Engkau akan juga memberkati kehidupan kami masing-masing, keluarga kami. Tuhan memberkati, menyertai. Kami menyerahkan juga anak-anak kami yang akan sekolah. Berikan kepastian Tuhan, supaya mereka boleh belajar dengan baik. Kami menyerahkan juga Tuhan, untuk orang-orang tua yang saat ini sedang mulai akan bekerja, berusaha, memberkati. Beri kekuatan kesehatan di dalam kehidupannya. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba juga berdoa Tuhan, untuk pemerintahan bangsa kami, bangsa Indonesia, yang masih tetap mengusahakan bagaimana supaya akan terbebas daripada virus corona ini. Tuhan itu tetap berikan hikmat, kekuatannya daripada Tuhan. Bahkan Tuhan akan campur tangan lebih dahsyat lagi, supaya bangsa kami akan dilewatkan dari virus corona ini. Memberikan hikmat kepada orang-orang yang dipercaya untuk menangani virus corona ini. Kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus, beri kekuatan, beri kesehatan, berikan damai sejahtera dalam kehidupannya. Terima kasih. Kita syukur, semua kami serahkan dalam tangan kuasa. Kau memberkati bangsa kami, bangsa Indonesia ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bapa dalam surga, kami bersyukur pada pagi ini kami akan mengakhiri dari persekutuan ini, dan menyerahkan setiap kehidupan kami sama ke dalam tangan kuasa. Jauhkan kami dari segala mara bahaya, jauhkan dari segala kuasa roh-roh jahat, kuasa-kuasa roh yang akan mengganggu, mempengaruhi kehidupan ini. Baik masalah perekonomian kami, baik masalah kesehatan kami, baik masalah persoalan-persoalan yang ada di dalam keluarga kami. Semua kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus, segala kuasa yang akan mengganggu itu. Tapi hanya kuasa Roh Kudus yang sudah dicurahkan itu yang akan memimpin, menyertai di dalam setiap kehidupan kami, keluarga kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpuji nama-Mu, kemuliaan kebesaran bagi Engkau saja. Haleluya. Mari kita akan terima berkat Tuhan yang Tuhan sudah sediakan di dalam setiap kehidupan ini. Tuhan akan menyertakan di dalam kasih-Nya dan anugerah-Nya untuk kita semua. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa surga, kami yakin dan percaya Engkau akan memperlengkapi dalam kehidupan kami. Bukan hanya bagi sebagian atau sebagian, tapi akan secara seluruhnya untuk setiap kehidupan kami. Terima kasih. Maka itu Tuhan akan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan akan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberkati engkau dengan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan